Assalamualaikum teman-teman. Halo. Hari ini di video ini kita bakal tanya-tanya ke penguji sidang, terus ke peserta sidang, serta audiensnya. Kayak seperti apa sih sidang tahun ini, sidang PKL loh, bukan sidang yang lain. Penasaran kan? Nonton sampai habis ya. Assalamualaikum semuanya. Di samping kanan saya ada Ibu Siti Khadijah Dewi Utari STMPD atau akrab biasa dipanggil sebagai Mami Dewi. Selamat siang Mami. Selamat siang. Nah, di sini kita akan tanya-tanya nih ke Mami Dewi, bagaimana proses pelaksanaan sidang PKL ini? Kan ada 3 tahap nih. Kayak isinya gimana aja dan seperti apa sih? Serta bagaimana kesulitan yang Mami Dewi hadapi sebagai ketua pelaksana sidang PKL sekaligus pengujinya itu. Penasaran kan? Yuk langsung kita tanya. Nah, gini Mami, kemarin kan minggu-minggu kemarin nih kita baru selesai sidang PKL kan. Boleh diceritain sedikit gak sih bagaimana proses dan tahapannya sehingga bisa langsung sidang seperti sekarang? Sidang PKL tahun ini memang agak berbeda karena memang kita harus membagi menjadi 3 tahap. Biasanya kan sekaligus ya. Terus kemudian memang kita dulu sebelum pandemi kita lakukan sekaligus atau dibagi jadi 2 hari, di hari biasa atau di hari KBN. Kemudian pada saat pandemi kita harus lakukan secara Zoom. Secara Zoom kita bagi per record room gitu ya. Terus kemudian tahun ini kita ngawalin lagi untuk dilakukan secara offline. Nah, ketika diskusi kita mencoba gimana tahun ini supaya kita tidak menunggu jam KBM. Nah, dari jumlah 459 peserta didik yang melaksanakan PKL dan tersebar di 5 kompetensi keahlian kita bagi-bagi. Untuk tahap pertama itu anak perhotelan sama anak akuntansi keuangan lembaga. Itu kita mulai di tanggal 27 Agustus 2022. Kemudian tahap kedua kita lakukan untuk multimedia tanggal 3 September 2022. Kemudian tanggal 10 September kemarin terakhir kita lakukan untuk 2 jurusan lagi untuk usaha perjalanan wisata dan tata boga. Jadi memang pertama kita lakukan tidak bisa semua karena kebutuhan ruangannya belum mencapai yang dibutuhkan, sehingga akhirnya kita bagi-bagi menjadi 3 tahap. Di 3 tahap tersebut kita membiasakan, karena kebiasaan kita itu kalau kita dalam sebuah kegiatan biasanya harus ada diawali dengan kompetisi gitu ya, ada upacaranya dulu, kemudian pengaluman dulu, pengesahan sebagai pengujinya, terus kemudian juga baru nanti di briefing pengujinya itu, terus kemudian pelaksanaan sidang. Kemudian setelah selesai semua, biasanya itu pukul 16.30 kita ngawalin lagi dengan evaluasi. Jadi memang kebiasaan dalam sebuah kegiatan kita harus lakukan seperti itu. Nah, untuk anak-anak sendiri itu biasanya sebelum rencana sidang kita kumpulkan untuk 5 kompetensi keahlian tersebut, namanya pembekalan prasidang. Pembekalan prasidang itu kita kumpulkan, jadi mereka diberikan informasi kaitan ketentuan pelaksanaan sidang, tata tertib peserta sidang, apa saja yang harus di-prepare, baik itu jurnal yang harus tervalidasi, kemudian juga dokumennya itu harus rangka puas dan sudah ditandatanganin tervalidasi, kemudian juga pakaian yang harus mereka siapkan gitu ya. Kemudian mereka harus wajib hadir datang pukul 7 dan menunggu teman-temannya selesai sidang, karena setelah sidangnya selesai di ruangan itu baru diumumkan siapa yang kemudian harus melakukan revisi, mana yang tidak lulus, mana yang lulus dengan sempurna. Nah, itu proses yang kita lakukan. Ya alhamdulillah sih, lepas dari semua sukses ya. Alhamdulillah, berarti tinggal menunggu revisi. Masing-masing mereka yang sudah melakukan sidang itu mereka harus merevisi laporan mereka. Jadi dikasih waktu 2 minggu setelah sidang. Jadi setelah sidang dikasih waktu 2 minggu mereka untuk mengobrol lagi dalam tempat praktek. Banyak banget ya Mami suka dukanya.
Nah, dengar kan nih Mami jadi ketua pelaksana sidang PKL serta jadi pengujinya kan. Betul. Ada nggak sih Mami kesulitannya? Kesulitannya kalau posnya itu tadi, karena kita lagi masa ya pandemi begini ya, dibilang masih ada COVID juga ya, terus dilakukan di hari Sabtu gitu ya. Karena kalau menurut orang-orang itu harinya keluarga gitu ya. Iya benar. Tapi kita nggak bisa juga karena kan itu kembali ke masing-masing orang. Kalau untuk yang mereka menurut kepentingan lain kita nggak bisa paksakan itu gitu. Karena memang kita menjadi satu buat hari kerja. Ini kembali ke masing-masing. Tapi kalau misalnya yang anaknya sakit, kemudian mereka juga sakit, atau misalnya ada kejadian misalnya ada yang orang tuanya itu wafat gitu ya, nah kita nggak bisa tolak kalau misalnya memang dia harus tidak bisa menguji gitu kan. Jadi ya kesulitan itu adalah harus mengganti, mencari metode gitu, mencari personil yang siap untuk menggantikan personil yang udah kita siapkan. Karena itu melakukan pengecekan per lembar gitu ya, tidak ada lagi anak-anak misalnya yang tulisannya itu fontnya satu laporan itu sampai ada 2 atau 3 font gitu. Beda-beda kan, ukuran juga. Beda-beda ukuran. Harusnya kan tidak. Kalau kita teliti gitu, itu tuh ternyata ada yang seperti itu. Artinya kan lemah sekali gitu di bahasa Indonesia-nya itu pertama itu ya bahasa Indonesia. Kalau komputer itu kan kemampuan mereka itu merapikan itu aja layout, tata letak, menggunakan goal segala macam gitu ya. Nah itu yang memang masih belum dipahami dan sama anak-anak, Masih belum memenuhi standar. Berarti Berarti seperti itu ya Mami, perasaannya, kesulitannya. Terus pesan-kesan Mami nih untuk yang tahun depan sidang, apa aja sih Mami yang harus disiapin? Oke, kalau yang tahun depan sidang yang jelas mereka harus lalui dulu PKL ya. Iya benar. PKL 6 bulan harus lalui dulu. Selama PKL itu jangan berleha-leha. Di jurnal itu kan ada panduannya dibaca. Ketika PKL itu sambil mencari-cari, kan di bab 2 itu ada gambaran tentang perusahaan ya. Iya. Sejarah perusahaan. Minta datanya. Ketika PKL minta difoto sama teman-temannya. Terus minta foto, kamu foto difoto itu perusahaannya seperti apa. Terus waktu kita kerja, kita juga minta difoto sama teman kita. Kumpulkan data-data yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan PKL. Kebutuhan PKL itu dikumpulkan. Nah nanti setelah selesai PKL jangan nunggu selesai baru bikin. Jadi ketika PKL di setelah waktu-waktu siang itu sudah ada direncanakan, sudah disiapkan gitu. Sehingga nanti pada saat mau PKL ataupun mau sidang itu sudah ada gitu dokumennya. Udah disiapkan berarti. Nah itu prepare pertama. Kedua ya tadi confident. Apa itu? Harus confident, harus percaya diri, berani. Karena kita presentasi gitu ya, jadi kemampuan IT-nya juga harus kita tunjukkan. Kemudian kita juga harus memiliki percaya diri. Kita harus belajar mengkomunikasikan di depan umum. Karena kalau kita tidak berani mengkomunikasikan, mempresentasikan itu mengkomunikasikan. Kalau kita tidak berani mengkomunikasikan, nanti nangis gitu loh. Ya, Iya nangis, ya kan? Ya benar. Nanti nangis, malah down sendiri gitu kan. Jadi artinya memang kita harus persiapan mental. Selain mental, ya tadi uang juga kan harus siap. Iya benar. Kan harus ngeprint. Iya. Gitu. Terus belum lagi revisi. Ya, jadi jangan takut kalau kita itu dicoret-coret, tapi kesalahannya itu adalah pembelajaran paling berharga. Jadi kalau kita itu siap dicoret-coret, siap dikritik, ya kita dapat pengalaman yang berharga. Jadi itu BPF-nya. Tidak perlu banyak, yang penting sudah mempersiapkan diri saja sih sebetulnya. Kalau kesan ya mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik gitu. Semakin lebih baik, pembimbingnya juga semakin lebih maksimal, anak-anaknya juga semakin banyak literasi dibaca. Buat apa kita punya buku kalau buku itu tidak dibaca? Buat apa kita punya jurnal kalau jurnal itu nggak diisi?
buat apa kita bikin jurnal setebal itu kalau misalnya ternyata jurnal itu tidak ditandatangani. Artinya yang diberikan oleh pihak sekolah, baik itu modul, baik itu jurnal, dibaca, literasinya harus selalu ditingkatkan. Nah, seperti itu. Literasi, salah satu mencerminkan literasi, komunikasikan. Anak-anak SMK wajib menguasai public speaking, harus bisa mengkomunikasikan. Anak MM produknya mau bisa dijual ya harus dia pamer tentang produknya. Ketika dia pamer dia harus bisa menjelaskan gitu. Artinya butuh komunikasi di sini. Begitupun anak-anak yang jurusan lain. Berarti yang ternyata yang disiapin bukan cuma untuk diri sendiri juga ya Mami. Berarti tahun depan kita harus mempersiapkan lebih lagi, lebih baik lagi, lebih dipersiapkan lagi segala macamnya. Nah, kita harus makasih juga nih ke Mami Dewi udah ngejelasin ke kita soal sidang PKL tahun ini, bagaimana prosesnya serta kesulitannya. Terima kasih ya Mami. Sama-sama. Luck buat anak-anak semuanya. Mudah-mudahan nanti yang mau berangkat PKL dan proses sidang itu udah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Jangan sampai belum disiapin, ntar kaget. Oke, sekian kegiatan hari ini. Terima kasih pada Mami Dewi, serta terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah. Di sana tuh baru selesai sidang. Ayo ke sana yuk. Halo Pak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh. Oke, boleh perkenalan diri dulu gak ke sini? Oh oke. Nama gua Muhammad Rifat Dinanto dari kelas 12. Nama gua Muhammad Andika Rizky dari kelas 12. Oke, berarti baru selesai sidang nih? Ya benar banget. Kira tadi lulus apa enggak sidangnya? Alhamdulillah lulus. Tapi pakai revisi ya? Ya. Boleh nanya gak ke kalian? Kesan kalian nih, perasaan kalian setelah sidang apa aja? Wah kalau perasaan pribadi aku nih ya, gue sih senang banget tau. Jadi aku tuh berdua sama dia tuh dilulusin. Jadi ya sih, gimana tuh kesannya tuh? Kesan-kesannya ya sidangnya dipermudah lah sama para penguji gitu kan, penguji-penguji yang sangat amat baik hati dan tidak sombong. Dan cara bicara mereka tuh ramah-ramah banget gitu. Dan ya gitulah pokoknya. Ya, walaupun ada pertanyaan yang di luar dan nalar ya, di luar nalar, tapi ya terima aja sih. Diterima aja ya, karena kita nggak bisa juga, karena kita nggak bisa menolak juga. Iya kan? benar. Tapi kira-kira waktu nolak kayak gimana? Waktu nolak untuk pertanyaan yang gitu? Iya. Kalau untuk pribadi saya kan emang ada pertanyaan yang ada di pikiran saya, emang di pikiran, jadi saya bilang maaf, pertanyaan dari Bapak atau Ibu gitu. Bisa saya berikan begini. Nah, terus apa aja sih yang kalian berdua prepare nih, siapin waktu sebelum sidang? Untuk preparing kita lebih ke menghafal isi PPT-nya sih yang harus dirangkum dari laporan masing PPT. Jadi lebih ke menghafal aja sih sama inti-intinya dari laporan. Kalau untuk kendala waktu sidang kan pasti ada kendalanya, pasti waktu presentasi entah proyektor mati atau audiens yang berisik, ada gak kalian berdua nih? Kalau untuk kendala sih ya mungkin harus disiapkan satu laptop aja atau mungkin 2 laptop aja, karena itu dapat memakan waktu itu jika penukaran itu. Terus ada gak pesan kalian untuk yang tahun depan sidang? Apa aja yang harus di-preparein atau pesannya gitu, kayak misal semangat, segala macam tips and tricksnya? Kalau tips and trik dari saya sih lebih kayak lebih berlatih lagi, mungkin berlatih public speaking di depan kaca atau mungkin di depan teman-teman supaya nanti pas langsung ke depan gak nervous, jadi berani dan percaya diri. Dan juga laporan juga harus diteliti. Karena ada yang kadang berbeda ya? Betul sekali, banyak sekali revisi. Harus disamain banget sama yang ada di jurnal. Oke deh. Makasih ya jawabannya. Ya, semangat terus Kak. Iya semangat. Halo Kak, maaf boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu gak? Nama saya Irfan Maulana dari kelas 12 Tata Boga 2. Saya Farhan Ramadan dari kelas 12. Kan habis selesai sidang nih. Kira-kira apa sih kesan kalian setelah sidang? Ngerasa apa nih kayak? Lega banget. Saya lega kayak udah selesai PKL 6 bulan nih, akhirnya kelar juga, udah selesai. Terus sidang udah perjalanan kita kan udah kayak jauh banget. Begadang lah, jadi kayak senang aja gitu, bahagia. Berarti pencapaiannya udah hampir 100% selesai nih ya? Iya. Nah,
Ada nggak sih kendala ketika lagi nyelesain laporan atau waktu PKL gitu atau waktu presentasi sidang, ada nggak kendalanya? Kalau pas presentasi sidang sih kayak yang kalau misalnya yang belum paham materi itu susah, kayak pasti jawabnya juga jawab dari pertanyaan audiens maupun penguji sih susah kalau nggak paham materinya sih gitu aja. Terus ada nggak sih ya pesan dari kalian bertiga nih untuk yang tahun depan sidang, ada apa aja sih yang bisa di-preparein untuk sebelum sidang? Lebih memahami materi aja sih, biar kalian itu pas presentasinya nggak bingung, udah gitu nggak grogi gitu, dan mempersiapkan diri juga untuk latihan presentasi biar nggak grogi. Jadi gitu aja yang harus di-preparein ya. Terus kira-kira ada nggak sih kendala waktu kayak lagi presentasi atau proyektornya mati gitu-gitu, ada nggak? Kalau tadi sih kendalanya itu laptopnya sering kayak nge-lag gitu, jadi mengganggu banget. Mengganggu makan waktu juga ya? Iya, makan waktu. Makasih ya waktunya ya. Bye-bye dulu ke kamera. Udah. Makasih Kak. Permisi, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Di sini gue mau wawancara nih ke kalian. Dari jurusan apa nih kebetulan? Dari kelas berapa? 11. Yang jadi peserta audiens sidang ya hari ini? Iya. Oke. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Aku Nela. Ara. Baby. Bibi. Oke. Nah, pesan kalian nih untuk yang udah lulus jadi peserta sidang, apa aja pesan kalian? Semoga kedepannya lebih baik lagi gitu. Terus yang tadi yang revisi semoga juga bisa. Terus semangat lagi buat Didi nanti. Udah, itu aja. Ada coba saya hadir ke kamera. Terima kasih ya. Iya, Semangat buat kalian. Halo, boleh minta waktunya sebentar gak? boleh. Sebelumnya perkenalan diri dulu boleh gak? Boleh. Kalian namanya siapa? Nama saya Agila Yuni. Dari jurusan apa? Jurusan Tata Boga. Kelas 11 Tata Boga 3. Oh, berarti habis dari peserta sidang dong. Ya. Berarti udah tahu nih kayak ngapain aja tuh sidang. Ya, lumayan lah. Lumayan. Bikin deg-degan. Bikin deg-degan gak kayak udah Ya, mulai gitu. deg-degan kebayangin besok kita PKL gimana gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari kalian untuk kakak kelas yang udah lulus sidang? Pesannya ya semangat terus buat kakak-kakak yang udah lulus sidang, selamat, semoga makin sukses ke depannya. Terus terima kasih udah memotivasi adik kelasnya yang akan menjalankan PKL nantinya. Terus apa lagi ya? Udah sih. Udah. Makasih ya. Iya. Semangat terus buat kalian. Iya, makasih. Terima kasih.